Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Perpus Kemenak RI. Kenalin, aku Yolanda yang bakal nemenin kalian di podcast kali ini. Podcast sisi ini kita bakal ngomongin tentang Biblio Battle. Pasti buat para followers selama Instagram Perpus Kemenak RI udah gak asing lagi nih sama yang namanya Biblio Battle. Kegiatan yang rutin tiap tahun kita adain. Tapi buat yang belum tahu, tenang aja karena kita bakal ngebahas secara mendalam tentang Biblio Battle. Tentunya aku nggak sendirian dan ditemenin oleh salah satu pustakawan muda di perpustakaan Kemenak RI ini. Ada Mbak Nur. Halo Mbak Nur. Hai. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Yolanda. Alhamdulillah. Oke, kita kali ini podcastnya ada di perpustakaan Jakarta nih. Mbak Nur pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Saya pertama kali ke sini. Iya, kebetulan. sama pertama kali. Ternyata bagus ya perpustakaannya. Iya. Recommended nih buat teman-teman yang mungkin mau WFA, Iya, work from anywhere. Oke. Kita langsung aja kali ya bahas Biblio Battle. Boleh Yolanda? Oke, mungkin Mbak Nur bisa jelasin terlebih dahulu nih tentang apa sih Biblio Battle? Baik. Jadi Biblio Battle itu merupakan sebuah kompetisi yang dulunya diadakan oleh atau dikembangkan oleh salah satu universitas di Jepang. Kemudian itu terus dikembangkan terutama oleh perpustakaan kami Banalitbang dan Diklat Kemenak. Jadi sejarahnya Biblio Battle diadakan di perpustakaan kami itu karena salah satu rekan kami yaitu Bu Hariah, beliau diundang dari perpustakaan kalau nggak salah Kedubes Jepang dan di sana sedang diadakan Biblio Battle. Nah kami coba untuk mengadakan juga di perpustakaan kami mulai berjalan itu di tahun 2019 itu mulai diadakan Biblio Battle yang diikuti oleh pegawai dari Banalitbang dan Diklat dan Kementerian Agama. Jadi Biblio Battle itu merupakan kompetisi mereview buku selama 5 menit. Jadi secara singkat, padat dan jelas mengenai isi buku. Gitu Yolanda. Oke. Berarti dari Jepang ya, wah jauh. Iya, Jepang. Kapan itu Bu Har ke Jepangnya? Enggak, perpustakaan Kedubes Jepang yang mengundang acara itu. Oh, ya, begitu. jadi masih di Jakarta. 2019 berarti waktu Covid ya? Sebelum COVID iya. udah dimulai. Oke. Iya. Berarti awalnya cuma buat para pegawai di Kemenag. Nah iya, awalnya hanya untuk pegawai di Kementerian Agama, khususnya yang ada di gedung gedung Tamrin. Karena kan di kami itu Kementerian Agama ada banyak ya, ada yang di gedung Tamrin, ada yang di gedung Jalan Lapangan Banteng, ada juga yang di Fatmawati. Nah kebetulan awalnya itu Biblio Battle diadakan atau dikhususkan untuk pemustaka atau pegawai yang ada di gedung Tamrin gitu. Berarti sampai saat ini dilakukannya secara online atau offline tuh Mbak? Nah seiring berjalannya waktu 2019 kita mengadakan hanya sekali, kemudian di tahun 2020 kita mulai mengadakan lagi setahun kalau nggak salah waktu itu 3 atau 2 kali. Jadi 2020 itu kan pandemi ya, pandemi kita berada di rumah masing-masing, kita nggak ke kantor, WFH istilahnya. Jadi gimana nih biar kita itu tetap bisa mengadakan Biblio Battle tapi di rumah masing-masing. Nah jadi dimulailah itu kita mengadakan Biblio Battle secara daring. Jadi pertamanya kita menggunakan metode mereka itu mengirimkan video. Jadi mereka membuat video, diedit sedemikian rupa, sedemikian kreatifnya tentang review buku yang akan mereka review. Nah kebetulan di kami itu belum ada temanya. Jadi yang penting mereka itu tertarik untuk mereview buku, tertarik untuk membaca buku. Nah setelah itu mereka mengirimkan video, baru kita upload ke Instagramnya kita. Nah bagi teman-teman nih yang belum follow IG Perpus kita, Perpus Kemenak RI, jangan lupa follow, siapa tahu nanti kalian juga tertarik untuk mengikuti Biblio Battle. Nah lanjut,
Setelah mereka mengirim video, kemudian kita upload ke IG kita. Jadi metode penilaiannya itu kita dan para reviewer, kalau kita membahasakan mereka itu reviewer atau presenter, mereka juga mempromosikan di akun Instagram masing-masing untuk menge-like atau mengomentari postingan mereka. Jadi yang paling banyak like-nya itulah pemenangnya. Nah, selain dari video itu, ada juga metode melalui Zoom meeting. Nah, ternyata kalau melalui Zoom meeting itu lebih banyak audiensnya. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke adalah itu audiensnya. Jadi kayaknya lebih banyak audiens dan para reviewernya. Jadi reviewernya itu atau presenternya kita bagi menjadi 5 kategori. Ada kategori umum atau kementerian atau lembaga, kemudian yang kedua itu kategori pustakawan atau pengelola perpus, kemudian yang ketiga itu kategori mahasiswa, yang keempat itu siswa, dan yang kelima itu pengajar atau guru. Begitu. Oke, berarti berkembang ya sesuai keadaan ya metode pelaksanaannya. Oke, kategorinya berarti banyak banget ya buat semua kalangan bisa ikut di kegiatan ini. Iya. Oke, buat teman-teman nih yang hobi mereview buku, boleh banget ikut kegiatan Biblio Battle. Siapa tahu ketemu teman-teman yang lain yang emang punya hobi yang sama juga. Nah iya, jadi 5 kategori itu, masing-masing kategori ada 5 peserta. Jadi keseluruhannya itu kalau lengkap 25. Nah, dan semuanya itu bisa dapat hadiah loh. Jadi jangan lupa. Apa tuh hadiahnya? Ya pokoknya menarik lah. Berarti harus tahun ikut depan ya. bolehlah ikut. Jadi kita mengadakan setahun itu bisa 3 atau 2 kali. Pernah juga setahun itu 4 kali. Wah, banyak juga. Ya, dan itu Zoom meeting, melalui Zoom meeting atau video, mengirimkan video. Nah ya teman-teman ikut, banyak kesempatan buat kalian tahu hadiahnya apa, jadi harus ikut. Ya, pokoknya menarik lah. Oh iya, ada nih Mbak Nur, permasalahan kita semua yang ngadain kegiatan literasi. Pasti susah ya buat cari partisipan, ya kan, bener kan? Ya. Ada nggak nih strategi khusus dari Perpustakaan Kemenak RI buat nyari partisipan kegiatan ini? Nah, kebetulan kalau Biblio Battle itu kita nggak perlu terlalu ngoyo, bahasanya itu ngoyo untuk promosi. Sudah banyak yang mendaftar. Jadi kan polanya itu kita bikin flyer untuk pendaftaran, terus mereka para reviewer atau presenter itu mendaftar mengisi form tentang identitasnya, kemudian tentang buku apa yang akan mereka bahas atau akan mereka review. Nah, kemudian baru setelah kita dapat kita list dari masing kategori itu mana yang menarik untuk kita ambil. Nah, setelah itu baru kita mencari audiens. Nah, caranya kita itu melalui medsos kita, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, kemudian melalui WA group juga. Dan biasanya kita bikin story atau pertanyaan melalui IG story atau melalui story di WA gitu. Jadi sebelum hari H penutupan atau setelah flyernya tayang, kita bikin IG story. Jadi bagi followers baru mungkin masih asing ya itu apa Biblio Battle. Jadi kita bikin pertanyaan yang kolom komentar yang mereka bisa tanya gitu. Di kalau lihat di IG pasti tahu ininya. Berarti langsung aja lihat di IG ya. Iya. Berarti promosinya semuanya online nih. Berarti berhasil banget online dong promosi online sekarang ya. Dan yang kita nggak sangka-sangka ya, ternyata audiens Biblio Battle itu pernah hampir mencapai 200-an. Wah, banyak banget. 200 audiens. Dan itu ternyata malah enak kalau kita melalui Zoom daripada kita tatap muka. Tapi tidak memungkiri juga kalau tatap muka itu juga penting ya, karena itu kan
pesertanya atau presenternya pegawai dari kita. Kalau yang Zoom meeting atau video itu kan kita mau mencakup seluruh Indonesia. Oke. Kalau pas tatap muka berapa banyak Mbak biasanya? Kalau tatap muka setidaknya ada 5 presenter. 5 presenter dan audiensnya itu paling enggak 20-an lebih lah ya yang ada di bagian kita. Oke, tadi kan Mbak Nur udah ngejelasin nih sedikit tentang persiapan promosinya gimana. Tapi untuk persiapannya sebelum kegiatan tuh gimana sih Mbak? Nah, ini karena kita itu pustakawannya ada 4 dan itu sudah punya tugas masing-masing. Jadi sebelum hari H itu kan mulai dari awal kita bikin flyer pendaftaran untuk presenter atau reviewer, kemudian kita kita list siapa aja yang lolos gitu kan. Kita harus benar-benar menyeleksi mana aja nih presenter atau buku yang menarik untuk direview, untuk ditayangkan. Kemudian habis itu kita bikin flyer lagi untuk sebelum bikin flyer kita ini WA untuk kesiapan mereka, kesiapan gimana nih, bisa nggak misal acaranya tanggal 14, kadang kan ada yang ternyata tanggal itu nggak bisa, jadi kita bisa gantikan ke yang lain. Nah sebelum flyer itu tayang kita WA dulu ke masing-masing, kemudian setelah ada persetujuan baru kita tayangkan flyernya. Nah setelah flyer itu tayang berarti kan ada jarak nih. Nah kadang kita itu mendadak ya, dari acara mau ke acara hari hanya itu kadang kita mendadak, jadi bikin desain kayak video reels yang cuma reels pendek itu dadakan. Ya bikin itu, terus kemudian bikin profil masing-masing presenter yang jumlahnya 25, kemudian belum lagi teman saya itu bikin menitan, jadi background terus ada menitannya di situ. Oh iya. Menitan yang untuk mereka presentasi dan tanya jawab. Nah kemudian saat hari H pun kadang ada aja ininya ya, kita harus tetap komunikasi sama para presenternya. Karena kadang mereka itu belum join ke Zoom meeting, jadi kita harus japri mereka, telepon mereka, ayo ini udah mau mulai kategori ini gitu. Banyak ya tugasnya. Iya sebenarnya kalau dilihat dari acaranya itu kan simple ya, mereview buku selama 5 menit, kemudian tanya jawab oleh para audiens dan presenter. Kemudian udah setelah semuanya selesai polling udah. Tapi ternyata di balik itu semua tuh ya Allah gitu. Hebat loh dengan 4 orang itu ya, semua tugasnya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya, apalagi sekarang ada mahasiswa magang. Terima kasih Yolanda dan teman-teman yang sudah membantu, dan ada lagi yang dulu kita juga dibantu juga oleh mahasiswa PKL. Jadi mereka membantu untuk menjadi MC atau moderator, kemudian membantu untuk di balik layarnya melalui Zoom meetingnya. Kita sangat terbantu sih kalau itu. Sedikit meringankan. Iya, lebih ini lagi pas zaman COVID Yol. Zaman COVID itu kan kita nggak di kantor ya. Kita ada di rumah masing-masing, tapi kita harus mengadakan Biblo Battle. Waduh. Jadi persiapannya. Iya, persiapannya kita cuma telepon-teleponan dan WA group. Nah, kalau di saya kebetulan dapat laptop dari kantor dan ada laptop pribadi, jadi dua-duanya kepake. Nah, karena saking lamanya ya itu ya, dari pagi sampai sore itu sampai laptopnya itu panas. Waduh, seharian ya dibuka seharian. Terus. Terus teman saya juga di rumah masing-masing, jadi kita kayak ya Allah. Tapi setelah acara itu selesai kita merasa lega dan kok kita bisa ya ternyata ya gitu. Keren ternyata. Buat pemenangnya sistem penilaiannya gimana nih Mbak ditentukannya?
Jadi kalau yang metodenya kita bertatap muka langsung, metodenya itu metode pemilihan pemenang itu dari vote para audiens yang ada di ruangan situ. Jadi misalkan semua presenternya kan kalau kita tatap muka itu cuma 5 presenter yang ada di situ. Jadi misalkan mereka sudah selesai untuk mereview buku, kemudian MC-nya itu tanya, dari buku ini kira-kira siapa yang dari para audiens ini siapa yang terbaik bukunya gitu. Nah baru nanti dihitung, baru dapat pemenangnya. Kemudian kalau yang versi mereka mengirim video itu melalui like terbanyak. Kemudian kalau untuk yang Zoom meeting ini ada vote. Jadi setiap selesai dari kategori kita mengirim polling. Jadi para audiens bisa untuk memilih salah satu presenter atau salah satu buku yang menurut mereka itu menarik gitu. Jadi yang terbanyak di setiap kategori itulah pemenangnya. Untuk penilaian berarti murni dari audiens ya? Iya, murni dari audiens. Kadang tuh ada yang ada yang kok nggak ada jurinya sih gitu. Kok nggak ada jurinya? Kenapa penentuan pemenangnya itu hanya dari audiens gitu? Nah itu ternyata emang sistem Biblo Battle yang yang aslinya itu emang kayak gitu. Emang dari audiensnya. Jadi sebagai presenter gimana nih caranya biar buku kita itu bisa menarik bagi mereka gitu. Jadi tujuannya biar tujuan dari kita mengadakan Biblo Battle itu biar selain meningkatkan minat baca, kita juga bisa tahu ya buku-buku mana aja sih yang menarik atau yang harus kita baca gitu. Biar semakin. Oke, berarti ini penilaiannya pure dari audiens ya, enggak dari juri. Buat yang belum tahu nih dikasih tahu sama Mbak Nur. Dan ini juga tentang seberapa menarik kita nge-review bukunya ya. Seberapa menarik isi bukunya. Oh, isi bukunya dan cara penyampaiannya juga nggak sih ya? Cara penyampaiannya kemungkinan bisa meningkatkan vote. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Mbak. Bagaimana feedback para partisipan dan ada nggak sih hal unik yang didapatkan selama kegiatan Biblo Battle berlangsung? Kalau feedback dari para audiens atau presenter itu mereka tertarik dan bersyukur ada kegiatan ini. Apalagi untuk pustakawan itu sangat mendorong peningkatan minat literasi. Iya, minat literasinya bisa. Kemudian kalau untuk yang satu lagi tadi pertanyaannya. Hal unik apa? Hal unik kita tiap melakukan Biblo Battle pasti ada aja sih. Bisa ceritain hal uniknya. Salah satunya pernah pemilihan pemenang atau pemilihan para presenter atau reviewer. Nah itu sampai orang tuanya itu ada yang WA ke admin, kenapa anak saya nggak lolos gitu. WA dan telepon, kenapa anak saya itu nggak lolos gitu. Mungkin pemikiran ibunya tuh yang daftar cuma dikit gitu ya, kok sampai anak saya nggak lolos sedangkan teman-temannya pada lolos gitu. Nah protes itu, tapi ya mau kita loloskan jadi itu ya keluar dari penilaiannya kita ya. Jadi kita tetap menghaturkan permohonan maaf kepada ibu tersebut karena penilaiannya sudah ditentukan bukan hanya oleh satu orang tapi banyak orang, dan yang mendaftar itu banyak, jadi nggak bisa semuanya kita loloskan. Nah
Tapi kita juga memberikan memberikan usulan untuk mendaftar lagi di tahun depan atau di kegiatan berikutnya. Nah, itu salah satunya hal unik. Kemudian ada juga yang protes lagi itu, kenapa saya nggak lolos lagi itu dari kategori mahasiswa gitu. Terus ada lagi saat hari H itu tiba-tiba presenternya WA ke admin, maaf saya nggak bisa ikut karena saya sakit. Aduh, gimana tuh? Nah, ini saya agak lupa apakah dia itu jadi ikut atau enggak, cuma kita tetap komunikasi lewat telepon dan lewat WA. Kemudian ada juga lagi-lagi saat hari H itu tiba-tiba dia nggak muncul. Salah satu dari peserta atau audiens reviewer itu tiba-tiba udah nggak muncul di WA. Jadi ya udah saat hari H kita berkurang presenternya. Padahal kan sebenarnya kalau para presenter itu sudah izin atau menyatakan tidak bisa di hari H, itu sebenarnya kita bisa mengganti pemenangnya mengganti ke orang lain gitu. Jadi biar nggak bolong aja gitu. Kan kasihan ya yang nggak lolos jadi nggak bisa ikut, tapi yang udah lolos jadi jadi malah nggak ikutan. Jadi nggak ikutan gitu. Itu aja sih, Yul. Banyak ya hal uniknya selama Biblio Battle. Iya. Oke, buat teman-teman mungkin yang kayak tadi belum lolos bisa ikut tiap tahunnya, banyak kok diadain kayak beberapa kali kan tadi. Setahun bisa 2 sampai 3 kali. Nah, itu 2 atau 3 kali. Kalau nggak lolos di yang pertama bisa ikut lagi yang selanjutnya. Oke. Pokoknya kesempatannya hanya 1 kali ya. Maksudnya hanya 1 kali? Jadi persyaratannya itu persyaratan Biblio Battle itu selain harus follow IG kami, itu belum pernah mengikuti Biblio Battle yang diadakan oleh Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat. Jadi kita ngasih kesempatan untuk yang lain biar bisa ikutan gitu, Yul. Itu kalau menang, kalau kalah boleh ikutan lagi. Kalau nggak lolos? Kalau nggak lolos menjadi reviewer boleh mendaftar lagi. Tapi kalau udah lolos menjadi reviewer tapi dia misal juara ke-5 itu udah nggak boleh daftar lagi. Iya. Okay. Dan lucunya kita itu punya reviewer itu kelas 1 SD kalau nggak salah. Masih kecil banget. Iya. Dan suaranya tuh imut. Ya, menggemaskan itu pas COVID ya. Jadi dia didampingi oleh ibunya ada di sebelahnya, tapi dia bisa menjelaskan isi buku itu walaupun ada pendampingan dari ibunya ya, tapi dia bisa, dan itu justru malah menarik bagi audiens. Selain dari suaranya yang imut, terus cara penyampaiannya, terus pemilihan bukunya itu malah justru yang menarik para audiens gitu. Menarik sih, masih kecil dan udah suka baca kan, otomatis ya. Iya. Mungkin nih buat teman-teman yang punya adik atau mungkin malah ini audiensnya ada yang masih kecil juga, boleh banget ikutan Biblio Battle ya. Pasti nanti ada temennya juga yang kecil-kecil. Iya, kita menampung semua kategori, semua umur. Oke, mungkin udah segitu aja ya tentang Biblio Battle. Makasih banget buat Mbak Nur yang udah jadi narasumber kita nih. Buat teman-teman yang mungkin belum jelas atau pengen tahu lebih banyak Biblio Battle dan nungguin kegiatannya buat ikut jadi reviewer, mungkin bisa langsung aja follow Instagram kami Perpus Kemenak RI. Okay. Atau bisa juga dilihat melalui YouTube Perpustakaan Kementerian Agama RI. Okay. Itu ada contoh-contoh Biblio Battle. Jangan lupa follow ya. Tertarik. Iya. Jangan lupa dapat hadiah juga loh. Nah, itu sih yang dan gratis. Kegiatannya gratis. Oke, makasih Mbak Nur. Sama-sama Yol. Sekian dari aku Yolanda, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.